Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semuanya. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fakhri dari fase 11 F6. Hari ini saya akan menyampaikan materi pembelajaran pelajaran PKWU dengan materi promosi dan laporan usaha. Nah, kalian tuh kalau misalnya punya barang mau dijual, biar orang lain tuh tahu kita mau jual apa tuh kita harus apain sih? Pertama, promosi. Ini saya contohin. Misalnya saya mau jualan body mist ini nih. Ya, kita jualan ke orang. Pertama, cari target yang tepat. Ini misalnya barang saya body mist buat cowok. Saya bisa jual ini ke remaja yang seumuran dengan saya. Terus saya bilang keunggulan produk ini apa? Tahan lama, isinya banyak, dan warnanya menarik. Nah, sekarang saya akan menjelaskannya lebih detail ya, tentang promosi dalam dunia usaha. Promosi itu apa sih? Promosi adalah kegiatan untuk mengenalkan produk ke masyarakat supaya orang tertarik membeli, bahkan jadi pelanggan setia. Intinya, promosi itu penting banget buat bisnis kita agar usaha kita itu dikenal dan berkembang. Kayak tadi saya mau jualan ini, body mist. Jadi menurut para ahli, intinya tuh promosi itu usaha buat membujuk, memberi informasi, dan memengaruhi orang supaya mau beli produk yang kita tawarkan. Tujuannya apa? Tujuan saya jual ini tuh apa ya? Jadi tujuannya itu pertama biar orang kenal sama produk kita. Ini saya mau jual body mist. Lalu saya tawarin ke dia. Tujuan keduanya biar orangnya mau beli. Bahkan setelah beli ini dia jadi langganan ke saya, lalu saya jual lagi ke dia. Yang ketiga, biar produk kita nggak kalah saing sama produk lain. Dan tentunya supaya usaha kita lebih maju. Ya, jadi kita tujuannya tuh ada banyak ya. Intinya tuh biar produk kita tuh terjual. Terus ada manfaat promosi. Manfaatnya tuh juga banyak. Yang pertama, kita jadi tahu produk apa yang disukai konsumen. Terus kita juga tahu harga yang pas di pasar. Dan kita tahu siapa saja pesaing kita. Berikutnya, ada jenis-jenis promosi. Yang pertama itu ada iklan. Contohnya tuh kayak di TV, yang iklan yang biasa kita nonton tuh setelah ada film ya. Kedua ada media sosial kayak IG ataupun Facebook, dan juga ada banner. Jenis yang kedua itu promosi penjualan. Misalnya diskon, bagi-bagi sampel atau pameran tuh biasanya ada di expo-expo gitu ya. Terus kedua ada penjualan langsung, kayak sales yang datang ke pelanggan atau door to door ya. Terus ada hubungan masyarakat. Itu biasanya kayak berita atau event yang melibatkan masyarakat. Selanjutnya, satu hal penting dalam promosi itu adalah segmentasi. Segmentasi itu apa sih? Segmentasi itu proses membagi-bagi pasar jadi beberapa kelompok supaya promosi kita lebih tepat sasarannya. Jadi intinya segmentasi fungsinya biar promosi yang kita lakukan tuh sasarannya tepat ke pasar yang kita tuju. Segmentasi itu ada beberapa macam. Yang pertama, segmentasi demografi. Segmentasi demografi itu berdasarkan umur, jenis kelamin, atau pendapatan. Contoh yang gampangnya itu, misalnya saya mau jualan ini, apa ya? Body mist misalnya. Body mist itu biasanya cocoknya buat di usia remaja sampai umur 20-an. Kenapa? Karena biasanya anak-anak muda itu suka yang wangi-wangi dan gampang dipakai. Jadi tinggal bawa aja, lalu disemprot ke seluruh badan. Ini saya contohin nih. Ini body mist. Set, 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 set. Nah, wanginya ini bisa 4 jam dipakai. Semua orang suka, semua gender suka. Nah, contoh kedua itu ada jualan makanan pedas. Makanan pedas tuh biasanya juga orang yang suka tuh yang orang-orang masih muda kayak kita gitu ya. Masih muda suka makanan pedas, maici, bon cabe, samyang kayak gitu. Kan kalau orang tua udah kagak terlalu suka pedas-pedas. Nah, itu contoh segmentasi demografi berdasarkan umur, jenis kelamin, atau pendapatan. Kedua ada segmentasi geografi berdasarkan lokasi, kayak promosi minuman hangat di daerah pegunungan, atau kita bisa juga jualan jaket di daerah dataran tinggi. Lalu ada segmentasi psikologi yang berdasarkan gaya hidup, hobi, atau kelas ekonomi.
Ya, jadi ini segmentasinya tuh berdasarkan gaya hidup kita atau hobi. Misalnya, saya jadi sales motor. Motornya Harley Davidson. Nah, saya nyari orang yang kelas ekonominya tuh di atas yang lain. Biasanya soalnya ini motor-motor mahal. Saya jualan di Senayan City. Tempat orang-orang pada nongkrong, orang-orang kaya. Itu contohnya mau jualan motor. Atau di Expo Motor, ya. Kedua, nah, atau itu yang terakhir. Ya, jadi kalau segmentasi ini kita tuh tepat semua ke orangnya, promosi kita tuh pertama jadi lebih efektif. Karena produk yang kita tawarkan ke orang-orang, orang itu emang beneran butuh dan suka. Ya, itu. Oke, sekarang kita ganti topik. Topik kita sekarang itu laporan kegiatan usaha. Kalian pasti pernah kan ngerjain laporan, entah itu laporan prakerin, laporan kegiatan sekolah, atau laporan pas habis bikin acara. Nah, laporan itu penting banget karena jadi alat buat ngasih tahu ke orang lain tentang apa saja yang udah kita lakuin. Ya, laporan. Saya jelasin. Sekarang laporan itu apa? Jadi, laporan itu semacam catatan tentang kejadian, kegiatan, atau peristiwa yang bisa ditulis atau disampaikan langsung berdasarkan fakta yang benar-benar terjadi. Jadi laporan ini itu sifatnya harus faktual guys ya. Beneran terjadi di lapangan, bukan dibikin-bikin. Kalau laporan dibikin-bikin tuh siap-siap aja dipecat gitu. Oke. Bentuknya tuh bisa macam-macam. Ada laporan perjalanan, laporan penelitian, dan termasuk laporan kegiatan usaha yang kayak bakalan kita bahas sekarang juga. Jadi laporan kegiatan usaha itu gunanya buat apa? Ya, simpelnya biar usaha kita itu kelihatan jelas gimana jalannya. Bisa jadi alat komunikasi antara yang bikin usaha sama pihak yang lain. Contohnya kayak guru, investor, atau calon mitra usaha. Laporannya harus jelas, logis, dan sistematis dan gampang dipahami. Jadi nggak gampang bikin pusing yang bacanya gitu ya. Jadi tadi saya kasih contohnya kayak guru, investor, atau calon mitra usaha lainnya. Misalnya saya investor, saya punya partner, dia yang ngejalanin, saya yang ngasih duitnya. Dia yang sebagai ngejalanin tuh dia harus ngebangun, bikin usahanya jalan dan ngurusin. Saya tinggal terima jadi, tapi saya harus melihat laporan usahanya secara jelas. Nah itu contohnya ya. Jadi saya misalnya tiap 2 bulan sekali atau tiap 1 bulan sekali minta ke dia, gimana sih laporan usahanya? Saya lihat dulu, jelas gak atau gimana? Nah gitu ya. Terus manfaat laporan kegiatan usaha itu ada banyak juga. Yang pertama, biar usaha kita bisa berkembang. Kedua, bantu kita mikir lebih kritis soal usaha yang dijalani. Kita kalau bikin laporan usaha, kita itu udah satu langkah di atas yang lain. Soalnya kita tahu usaha kita tuh kayak gimana kondisinya. Ya, jadi jelas semua pengeluaran keuangan itu ya, jelas pokoknya. Enggak belebetan gitu loh. Jadi kita mau nge-tracking duitnya kemana atau penghasilan kita gimana, itu udah ke-track, jadi kita gampang dalam pembagian hasilnya gitu. Terus itu bisa jadi alat buat meyakinin orang lain kalau usaha kita tuh layak. Jadi itu orang kayak nganggep kita ada laporan usaha, terus laporannya tuh bagus, orang tuh jadi kayak, wah dia pasti mitra usaha yang serius gitu ya. Misalnya calon pembangun yang serius, soal laporan usahanya jelas, dan lain-lain. Dan yang paling penting itu bisa jadi bentuk pertanggungjawaban yang rapi dan bisa dianalisis. Jadi misalnya kita bikin laporan usaha, lalu proyeknya tuh ada yang aneh, dan setelah diselidiki ternyata ada yang korupsi. Nah kita bisa mempertahankan pendirian kita melalui laporan usaha yang telah kita bikin tadi secara logis dan rapi. Jadi kita menang gitu loh. Terbukti kalau kita nggak bersalah, ternyata ada orang yang bikin hancur. Terus laporan kegiatan usaha tuh isinya apa aja sih? Ya, ada tahap-tahapnya nih. Biasanya orang kalau bikin laporan, yang pertama tuh ada cover. Terus kata pengantar. Setelah kata pengantar ada daftar isi. Nah, baru itu masuk ke bab 1. Bab 1 itu pendahuluan. Isinya itu ada latar belakang, tujuan kegiatan,
kegunaan kegiatan, sama kajian teori. Terus kita masuk bab 2. Isinya itu kayak rencana kegiatan, pelaksanaan, sama laporan keuangan. Ini laporan keuangan yang penting ya, sama pelaksanaan itu dua hal yang sangat penting menurut saya. Lalu terakhir bab 3. Jadi cuma ada 3 bab ya, laporan keuangan, tapi tergantung juga sih. Ya, bab 3 kesimpulan dan saran. Jadi ini setelah kita mengevaluasi seluruh laporan, kita buat kesimpulannya dan kita tulis sarannya. Nanti kita misalnya ada atasan yang melihat atau bawahan yang melihat, mereka jadi ngerti kesimpulan tuh gimana, saran dari kita tuh apa buat mereka selanjutnya. Dan jangan lupa terakhir itu ada daftar pustaka sama lampirannya ya. Lampiran tuh bukti-buktinya, misalnya kayak beli bahan bangunan, ditulisin, difotoin gitu ya. Terus kita kalau buat laporan itu harus gimana sih? Yang pertama tuh ada beberapa prinsip yang harus kita pegang. Pertama, tepat waktu. Ingat, waktu adalah emas, jadi waktu kita harus pegang dengan teguh, harus tepat waktu. Kedua, akurat dan bisa dipercaya laporannya ya. Jangan bikin orang nggak percaya sama kita. Ketiga, sederhana tapi jelas. Percuma kalian bikin bagus-bagus tapi nggak jelas, sebagus mungkin estetik tapi nggak jelas tuh percuma. Yang penting sederhana dan jelas. Terus ada standarnya. Dan yang terakhir, harus bermanfaat. Jadi intinya laporan itu bukan cuma formalitas, tapi benar-benar penting buat nunjukin hasil kerja kita. Biar orang lain tahu apa yang kita kerjain, apa hasilnya, dan bisa jadi bahan evaluasi juga buat kedepannya. Oke deh, kayaknya itu dulu materi hari ini tentang promosi usaha dan laporan kegiatan usaha. Semoga yang menonton video ini diberikan pemahaman dengan materi PKWU ini ya. Oke. Lalu nanti kalau bikin laporan, jangan asal-asal, harus rapi, logis, dan menarik dibaca. Sip, makasih udah dengerin. Jangan lupa like, komen, dan subscribe buat video ini. Ya, terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.